penasaran juga nih Bu, kalau misalnya tadi Ibu lihat kan dari 2009 sampai dengan 2026 hari ini mungkin jumlah representasi perempuan di parlemen tuh, di dunia politik tuh peningkatannya tuh seberapa signifikan sih Bu? Iya. Kalau saya lihat memang di periode yang sekarang di 2024 hasil pemilu kemarin memang sudah bagus. Ya tepatnya bukan 22 tapi 21,7% representasi perempuan di DPR RI. Walaupun memang belum menyentuh amanat undang-undang sebanyak 30%, tapi ya saya rasa ini sudah ada ya kebaikan lah ya gitu, udah ada perbaikan sehingga keberadaan perempuan ini kemudian disebar di seluruh komisi ya, saya rasa ini bisa membuat suatu perbedaan yang khusus nih. Itu kan wah kalau rapat itu dar itu senangnya bapak-bapak gitu. Tapi satu sisi di saat ada undang-undang yang pada saat itu betul-betul mengharuskan adanya keberadaan perempuan, yaitu undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Disitulah saya bermain. Wah, saya sampaikan kasus-kasus yang selama ini saya dampingi di P2 TP2A. Saya sampaikan bagaimana kendalanya visum bagi perempuan itu memang harus ada gitu. Ya, kalau dalam perspektif akademik dan beberapa teori kajian feminis ya, bahwa tantangan struktural politik itu akan terus dihadapi oleh perempuan, baik perempuan itu sebagai politisi, perempuan itu sebagai praktisi misalnya, atau sebagai aktivis-aktivis sosial di lapangan. Bahkan akademisi mungkin. Betul. Kenapa? Karena hambatan struktural politik itu adalah sebuah konstruksi yang diciptakan oleh masyarakat bahwa perempuan, balik lagi ya, perempuan itu wilayahnya domestik dan perempuan laki-laki itu wilayahnya publik, begitu ya. Kalau perempuan itu misalnya jadi ibu rumah tangga, maka laki-laki itu perannya sebagai kepala rumah tangga. Konstruksi ini kan udah terlanjur mengakar begitu dan membudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pratiwi SW dalam Mikom Voice hari ini. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana representasi perempuan yang ada di dunia politik hari ini. Kita lihat bagaimana angka perempuan di parlemen ini meningkat loh. Teman-teman, dari yang sebelumnya mencapai 20%, sekarang sudah kurang lebih 22%. Artinya ada peningkatan. Dan seru banget nih, hari ini kita akan bincang-bincang terkait bagaimana pengalaman perempuan kita, khususnya perempuan Banten. Harus digarisbawahi, perempuan Banten di parlemen DPR RI. Dan bersama kita sudah ada dua narasumber sekaligus. Ada Ibu Ade Rosi Hairunisa. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Ibu Aci terima kasih nih. Bu Ade Rosi ini perempuan Banten, putri daerah gitu ya. Kalau orang-orang tuh dulu salah apa namanya ya, akrab menyapanya Bunda Aci gitu ya. Kalau sekarang masih Bunda Aci gak sih Bu? Masih untuk yang tahu saya di zaman dulu. Yang tahu-tahu tapi gitu. Karena di surat suara nggak boleh nama panggilan, jadi panggilnya Ade Rosi sekarang. Oke. Jadi teman-teman, Ibu Ade Rosi ini menjadi anggota DPR RI untuk Komisi 10 di periode ini ya Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Komisi 10 itu terkait dengan olahraga, kepemudaan, kemudian ada pendidikannya juga dan ekraf ya Bu. Dulu periode yang lalu memang ekraf masuk di Komisi 10, tapi sekarang sudah dilebur. Ekrafnya sekarang dan pariwisata masuk di Komisi 7. Pariwisata. Nah, ini info baru nih. Dan juga Bu Aci ini sudah 2 periode ya Bu ya di DPR RI 2 periode ya. Sebelumnya di Komisi 3. Sebelumnya Komisi 3, sebelumnya lagi di DPRD Provinsi Banten, sebelumnya lagi di DPRD
Partai Kota Serang. Itu dia. Nanti kita akan tarik mundur, Bu. Iya. Jadi ditahan Panjang dulu, ya? ceritanya panjang ya. Dan aku akan memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang kedua, ada akademisi perempuan hebat berbakat ya kan, dan juga tentu saja punya peran aktif di Provinsi Banten, Ibu Neka Fitria. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Neka Fitria dari Magister Ilmu Komunikasi. Wow. Tapi sebelum kita mulai, Neka, kita harus beri apresiasi setinggi-tingginya. Kita ucapkan selamat dulu nih kepada Ibu Ade Rosi, karena baru dilantik menjadi ketua Partai Golkar ya Bu ya, dari DPD Kabupaten Lebak ya. Iya, betul. Ketua Golkar Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Ya, ini jadi salah satu bukti nyata bahwa perempuan saat ini itu dipercaya untuk memimpin begitu ya Bu ya. Dan bahkan bukan cuma itu, kita akan lihat bagaimana cerita perjalanan politik dari seorang Ibu Ade Rosi, yang mana ini akan mematahkan stigma-stigma bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu pasif, kemudian perempuan itu lingkupnya hanya domestik saja begitu. Nah, kita akan coba kupas tuntas bersama dengan Ibu Ade Rosi dan juga Ibu Neka dari sisi akademisi. Pertanyaan pertama langsung jump in aja nih kita ya. Yang pertama Ibu, tadi kan sudah disampaikan bahwa Ibu tuh sudah ada di dunia politik jauh sebelum hari ini, dari 2009. Mungkin boleh diceritakan Bu, bagaimana sih perjalanan Ibu terjun di dunia politik? Aku pengen tahu juga dari segi praktisi ini, kacamata Ibu, sejauh apa sih representasi perempuan di dunia parlemen hari ini, dan mungkin dari dulu sampai sekarang tuh apa yang berubah? Yang pertama, mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu banget, aku kepo banget soalnya orangnya ini. Iya, terima kasih Mbak Tiwi, Ibu Neka yang alhamdulillah sudah mengundang saya di sini. Ini kali pertama loh saya datang ke gedung FISIP. Udah gitu langsung diterima oleh Pak Dekan lagi tadi ya. Jadi luar biasa di ruangan ini, saya yakin ini telah timbul banyak ide-ide, banyak gagasan dan obrolan-obrolan penting menyangkut urusan Republik kita, tentunya di Provinsi Banten juga. Kalau cerita tentang sejarah politik saya ya, tentunya bukan sejarah politik orang lain. Betul sekali, memang dimulai pada tahun 2009. Tapi jauh sebelum itu saya memang sudah masuk di partai politik, khususnya di Partai Golkar. 2006-2007 itu sudah masuk sebagai pengurus kader partai, kemudian ditugaskan untuk masuk ke dalam organisasi underbow-nya Partai Golkar, sayapnya Partai Golkar yaitu di KPPG. Nah, kemudian dari sanalah saya mulai berkontribusi, mulai berkomunikasi, mulai membuat jejaring dengan masyarakat. Tapi uniknya, hal pertama yang saya datangi, yang saya kunjungi, yang saya ajak ngobrol pada saat itu, di saat saya mau masuk ke dalam dunia politik, itu adalah guru-guru PAUD. Iya, guru-guru PAUD ya. Waktu itu khususnya di Kota Serang, saya kebetulan ada rekan-rekan PAUD, organisasinya juga Himpaudi waktu itu saya berkenalan. Kemudian saya diajak keliling PAUD-PAUD di Kota Serang. Saya lihat, Masya Allah, PAUD kita pada saat itu ya, dan sepertinya sekarang juga masih ada seperti itu. PAUD itu adanya di garasi rumah, di pos-pos ronda ya. Kemudian gurunya juga ibu rumah tangga ya, atau mungkin kader PKK, kader posyandu gitu ya. Kemudian juga infrastrukturnya, fisiknya tadi ya, di dalamnya cuman ada meja pun juga yang bolong-bolong, kemudian alat peraganya juga tidak ada, ala kadarnya. Dan saya lihat dari sini, Masya Allah, ternyata dunia anak usia dini yang harusnya golden age di usia 1-5 tahun, tapi kok tidak didukung dengan hal-hal yang harusnya mumpuni ya. Nah, dari situlah saya mulai komunikasi dengan guru-gurunya, mulai terenyuh lagi, karena ternyata gaji guru itu pada saat itu ada yang cuma dibayar 50.000, 100.000, bahkan kadang-kadang kalau misalnya orang tuanya tidak punya uang sama sekali, dibayar pakai goreng pisang, pakai sampe, dangder ya kalau ini mah ya, atau mungkin makanan-makanan yang memang dimiliki oleh si orang tua tersebut. Tapi luar biasanya ternyata ya guru PAUD ini mereka tidak kenal lelah, mereka tidak
jerih payahnya luar biasa untuk tadi tanda jasa tuh ya, beneran nyata gitu untuk ya. tadi bisa memberikan transfer ilmu yang sebetulnya nggak mudah loh. Betul. Saya punya anak usia PAUD pada saat itu, ngurus anak satu aja luar biasa susahnya ya. Harus dengan membuat peralatan ini itu. Tapi ini seorang guru PAUD atau 2 orang guru PAUD dalam satu kelas harus ngurus 15 sampai 30 anak gitu kan. Jadi luar biasa. Terus saya lihat di sini, ya Allah, kasihan sekali gitu kan. Ini harus diperjuangkan, ini harus didengar aspirasinya. Lewat apa ya? Tentu kita harus masuk ke dalam sistem politik itu. Disitulah saya mulai ya di DPRD Kota Serang. Kemudian juga masuk di organisasi-organisasi yang lain. Kebetulan waktu itu organisasi olahraga. Oke. Iya, sampai saat ini saya masih jadi ketua IMI loh. Oh iya. Tahu nggak panjangannya apa? Ikatan Motor Indonesia. Pinter. Wow, riders gitu ternyata ya. Riders kita, Uni. sembalap kita. Waduh. Ya, bukan karena saya seorang atlet ya, tapi Oke. karena kebetulan ya lingkungan saya waktu itu lihat di Kota Serang, kok banyak anak trek-trekan ya? Kok banyak balap-balapan di jalan yang merugikan masyarakat lain ya? Kok tidak ada fasilitas yang tepat gitu? Disitulah saya mulai komunikasi, saya ajak berkegiatan, saya ajak ke Sentul untuk benar ngerasain trek balap sesungguhnya. Nah, Jadi nggak balap liar lagi. Dari nggak balap liar lagi. Oke. Kemudian dari situ masuk ke organisasi KONI dan lain sebagainya. Wow, berarti ini itu ceritanya tuh. aku pernah dengar ya Bu, waktu itu ada teman-teman yang trek-trekan itu, kemudian difasilitasi akhirnya bisa jadi atlet beneran Betul. gitu, dan gak balap liar. Iya. Salah satu inisiatornya ternyata Ibu Aci ini menikah luar biasa. Lanjut Bu, gimana nih, Bu? Lanjut. Oke. Nah, kemudian setelah itu barulah muncul saya karena lihat tadi banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Saya komunikasi dengan para praktisi, akademisi, kemudian pemerhati anak. Karena pada saat itu belum ada organisasi namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten. Akhirnya kita inisiasi organisasi tersebut, dan disitulah kita memberikan pendampingan pelayanan hukum terhadap korban KDRT, khususnya bagi perempuan dan anak. Tapi jangan salah, ada juga korbannya bapak-bapak yang ngadu ke kita. Karena korban itu nggak cuma perempuan ya Bu. Iya loh, ternyata loh ya. Ya dari situlah mulai kan, jadi mulai banyak nih ya organisasi, mulai banyak masyarakat yang alhamdulillah mendapatkan manfaat dari keberadaan saya ada di organisasi. Saya rasa itulah bonusnya. Ya artinya saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pendampingan, memberikan pemberdayaan dan pelatihan, dan bonusnya saya dikenal oleh masyarakat, sehingga pada saat saya mencalonkan kembali waktu itu di DPRD Provinsi Banten, alhamdulillah terpilih lagi. Terpilih lagi. Nah, kemudian dapilnya masih Kota Serang pada saat itu ya. Ya kalau saya sih instruksi partai aja, mau diposisikan di mana, insya Allah saya siap gitu tempur kan. aja pokoknya Siap Bu, ya. tempur. Siap. Dan alhamdulillah berjenjang di 2019 ya, kemudian mencalonkan sebagai anggota DPR RI, dan dapilnya berubah tuh, dapil Banten 1 Lebak Pandeglang. Dapil yang memang jarang saya sentuh ya, jarang saya sentuh. Tapi ya tadi pola komunikasinya, pola pendekatan ya saya lakukan dengan pola pendekatan yang biasa saya lakukan pada saat di Kota Serang, yaitu bertemu dengan masyarakat, kemudian memberikan pelatihan, pembinaan, pendampingan, seperti itu saja. Dan ya alhamdulillah ini periode kedua di DPR RI. Wow. Panjang kan? Panjang, tapi ini menarik sekali untuk didengar. Jadi rasanya kayak nggak panjang gitu. Nah, tapi Bu, sebelum kita ke boneka nih Bu, untuk kita lihat secara akademisi, kalau tadi tuh Bu Aci, aku nggak apa-apa ya Bu, manggil Bu Aci, Nggak apa, karena lebih intimate gitu. Iya. Asal bukan ini ya. Apa tuh? Aku cinta Indonesia. Ini belum zaman dulu. Aku belum muncul kayaknya. Oke. Jauh. Oke, nah Bu Aci sendiri dari pengalaman yang ada pada akhirnya itu membentuk seorang Ibu Ade Rosi ini dalam memperjuangkan atau mungkin menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai mungkin bahan pertimbangan untuk jadi programnya tadi dapil dan lain sebagainya itu tadi. Tapi aku penasaran juga nih Bu, kalau misalnya tadi Ibu lihatkan dari
2009 sampai dengan 2026 hari ini mungkin jumlah representasi perempuan di parlemen tuh, dunia politik tuh peningkatannya tuh seberapa signifikan sih, Bu? Ya, kalau saya lihat memang di periode yang sekarang di 2024 hasil pemilu kemarin memang sudah bagus. Ya, tepatnya bukan 22 tapi 21,7% representasi perempuan di DPR RI. Walaupun memang belum menyentuh amanat undang-undang sebanyak 30%, tapi ya saya rasa ini sudah ada ya kebaikan lah ya gitu, udah ada perbaikan sehingga keberadaan perempuan ini kemudian disebar di seluruh komisi, ya, saya rasa ini bisa membuat suatu perbedaan yang khusus nih. Contoh, dulu waktu saya di Komisi 3, Komisi 3 itu komisinya manly banget, Komisi Hukum dan HAM. Jadi kita mitranya dengan polisi, kemudian KPK, kejaksaan dan lain sebagainya. Itu kan wah, kalau rapat itu dar itu senangnya bapak-bapak gitu. Tapi satu sisi di saat ada undang-undang yang pada saat itu betul-betul mengharuskan adanya keberadaan perempuan, yaitu undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Disitulah saya bermain. Wah, saya sampaikan kasus-kasus yang selama ini saya dampingi di P2 TP2A. Saya sampaikan bagaimana kendalanya visum bagi perempuan itu memang harus ada gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin nanti bisa dilihat ya track recordnya ya, seperti apa hal-hal yang saya sampaikan dalam rangka pelaksanaan pembuatan undang-undang TPKS pada saat itu. Nah, ternyata disitulah fungsi kita benar-benar ada, dan ini bukan hanya di satu komisi saja loh. Hampir rata di setiap komisi di DPR RI itu selalu ada undang-undang yang menyentuh perempuan. Termasuk apalagi program pemerintah ya, pasti selalu menyentuh perempuan. Apalagi dengan adanya anggaran responsif gender, ya itu kan juga wajib gitu. Perempuannya juga dimasukkan ke dalamnya. Jadi saya rasa keberadaan perempuan itu sangat amat penting ya. Tapi bukan hanya sosoknya sebagai ada di tempat kemudian diam dan hanya sebagai pemanis saja. Kita harus punya full meaning participation ya. Ya, full meaning participation, full meaning representation itu harus ada, harus dipunyai oleh seorang perempuan. Jadi kalau bagi saya, seorang perempuan mau masuk ke dunia apapun, dua bekalnya. Satu, mental. Mental itu wajib ya. Kita tuh harus wajib punya mental yang strong, yang kuat, bukan hanya di dunia politik tapi di dunia apapun juga. Yang kedua, perempuan kalau mau masuk ke sebuah dunia harus punya kompetensi. Ya, kompetensi itu kan berbagai macam ya. Ada boneka ya, bisa yang soft skill, hard skill, bisa yang akademisi dan akademis gitu. Yang penting dilatih, diasah gitu kan. Yang namanya skill kita ngobrol, skill kita berbahasa basi, skill kita komunikasi dengan orang, itu skill juga yang harus diasah. Ini jagonya, mungkin nanti saya bisa diajarkan. Nah, jadi saya rasa dua hal tersebut yang diwajibkan oleh seorang perempuan untuk masuk ke sebuah dunia, apalagi dunia politik. Saya ibaratkan begini, guru saya pernah menyampaikan, politik itu ibarat laut. Laki-laki itu ibarat ikan. Artinya laki-laki kalau masuk dalam politik tinggal nyemplung, langsung alamnya. Tapi kalau perempuan, kita masuk ke dalam laut politik itu harus dikasih pelampung, harus diajarin renang, harus diajarin napasnya dulu. Biar apa? Biar kita kuat masuk ke dalam situ. Nah, hal tersebut kita dapatkan dari mana ya tadi? Bisa akademis dan akademis ataupun juga pengalaman. Jadi ya buat saya sekali lagi mudah-mudahan ya ke depan nih, nggak tahu sistem pemilunya seperti apa, tapi mudah-mudahan partisipasi perempuan di periode-periode selanjutnya akan semakin meningkat. Oke, ini menarik nih teman-teman. Karena memang peluang itu sebenarnya akan selalu ada. Tapi tinggal bagaimana kita nge-catch peluang itu sendiri, tapi harus dengan bekal yang cukup. Kompetensi itu tadi, kemudian mental yang juga
tough, jangan menye-menye gitu ya. Jangan kayak aduh aku perempuan harus di princess treatment gitu. Kita harus bisa menempatkan diri gitu agar perempuan hari ini bisa berdaya dan juga berdampak. Nah, sekarang Bu Aci kita ke yang jago komunikasi Ibu Nika nih. Bu Nika, tadi kan kita juga sudah dengar ya pengalaman dari Bu Aci bagaimana beliau ini melakukan pendampingan, kemudian juga melakukan yang namanya komunikasi publik gitu ya. Nah, dari segi pendekatan yang dilakukan oleh Bu Aci, kalau menurut Bu Nika tuh apa yang dilakukan Bu Aci kemarin dan hari ini tuh ada nggak sih teori atau mungkin irisannya gitu? Ya, perjalanan Ibu Ade Rossi kan cukup membuktikan bahwa ketika seseorang sudah dipercaya dalam beberapa periode lah untuk untuk mewakili aspirasi masyarakat, itu juga sudah membuktikan kompetensi yang dimilikinya. Kalau saya lebih tertarik pada bagaimana perjalanan dari ketika menjadi anggota legislatif di kabupaten kota, kemudian karirnya tetap diteruskan begitu ya, komitmen konsisten sampai kemudian di DPR RI. Kemudian saya juga melihat bahwa kalau kita tarik dari affirmative action ya yang harus 30%, ini juga adalah salah satu upaya yang dilakukan Ibu Ade Rossi untuk memenuhi kuota itu. Karena kalau kita lihat ya, affirmative action itu kan perjalanannya panjang. Dari tahun 1997 itu udah ada pergerakan-pergerakan, tapi kan sulit sekali. Tapi sampai kemudian ada di titik 21,7 itu tuh perjuangan yang luar biasa yang tidak hanya dilakukan oleh sosok Ade Rossi, tetapi ada tim-tim yang lainnya, ada banyak yang lainnya yang berjuang untuk agar kemudian affirmative action itu bisa diakomodir. Pertanyaannya, kenapa sekarang affirmative action itu harus terus diperjuangkan? Karena pertama, affirmative action itu kan yang memperjuangkan perempuan, maka semakin banyak suara perempuan atau semakin banyak parlemen yang menjabat perempuan ya, perempuan di parlemen, maka logikanya akan banyak aspirasi-aspirasi yang bisa disampaikan oleh perempuan. Yang kedua, ini juga terkait dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas perempuan. Logikanya kalau mayoritas perempuan, maka yang duduk di situ pun perempuan. Logikanya katakanlah nggak perlu 60 atau 40, 50-50 aja, tapi kan itu juga sulit gitu kan. Sampai kemudian ada di 30%, itu pun belum memenuhi syarat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbicara tentang keadilan gender gitu kan. Sekarang problem gender di Indonesia, kekerasan ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ade Rossi, kekerasan perempuan, seksualitas dan semuanya, itu kan kalau ditarik dari teori feminis radikal, itu bersumber dari pemikiran-pemikiran patriarkis, di mana laki-laki itu selalu ingin mendominasi, di mana laki-laki itu selalu menghegemoni baik pada pada kehidupan struktural politik, pada kehidupan sosial, kultural, dan semuanya laki-laki begitu mendominasi. Bukan laki-lakinya, tapi pemikiran patriarkisnya yang kemudian mendominasi. Nah, kita lihat bagaimana sih kalau kita lihat ya problem-problem tentang kekerasan perempuan ya Bu Ade, itu sebenarnya dilakukan oleh banyak sekali orang-orang yang terdekat. Baik itu misalnya keluarga terdekat, entah itu ayahnya, pamannya, keponakannya, itu bisa dibuka datanya. Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki merasa dirinya dominan. Kalau udah dominan, apapun yang dia lakukan itu merasa benar. Nah, ini kan salah. Jadi kan ini yang kemudian kenapa affirmative action itu 30% itu harus terus diperjuangkan. Karena ternyata meskipun kita sudah berjuang di 30% kuota yang disediakan gitu, itu pun belum memenuhi. Ditambah lagi misalnya pemikiran-pemikiran anggota parlemen yang lainnya belum sensitif gender, sehingga kepedulian terhadap problem-problem perempuan ini juga masih jadi masalah yang belum tuntas di tingkat parlemen begitu ya. Kenapa tadi Ibu Rossi bercerita bahwa oh ya, setiap komisi itu harus ada perempuannya. Kenapa? Karena agar ada perspektif gender di situ, perspektif perempuan yang kemudian mengimbangi begitu ya. Bahaya kalau tidak ada. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah bagaimana kita berbicara tentang keberlanjutan perempuan ya, politik perempuan. Maka 30% affirmative action itu perlu diperjuangkan terus menerus begitu ya. Kenapa? Jadi
kalau dilihat dari teori feminis radikal, bahwa kita tidak pernah punya masalah ya Bu ya dengan laki-laki, bahwa Bahkan laki-laki kita itu butuh laki-laki. butuh laki-laki, Laki-laki begitupun bukan musuh kita perempuan. di sini. Iya, kita tidak pernah punya Yes. masalah dengan laki-laki. Tetapi yang dipermasalahkannya adalah pemikiran patriarkisnya yang kemudian mendominasi, dan itu umumnya terjadi di negara-negara berkembang, di mana kalau negara-negara berkembang dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang begitu tajam begitu ya, di mana kemudian tidak ada lagi berbicara tentang perlindungan hak perempuan begitu ya, yang penting bagaimana kita bisa survive tentang ekonomi dan semuanya. Nah, kalau kita lihat kan perbedaan gender itu, kalau dilihat dari peran misalnya, perempuan kan wilayah domestik, dianggap seperti itu. Laki-laki di mana? Di luar kan. Padahal itu kan membatasi diri perempuan. Itu kan artinya perempuan yang baik itu adalah perempuan yang di rumah, gitu kan. Doktrin-doktrin yang kita terima, stigma-stigma begitu, yang ada di stigma-stigma. masyarakat ya. Itu kan membatasi hak politik perempuan. Ternyata sosok Ade Rossi bisa membuktikan bahwa oh iya, perempuan tidak cukup loh di rumah ketika kita ingin menyuarakan keadilan, ketika kita ingin bagaimana kekerasan terhadap perempuan itu bisa bisa memiliki payung hukumnya. Berarti kan harus dibuat payung hukumnya, harus dibuat organisasi-organisasi yang mewadahinya, dan itu tidak bisa selesai di wilayah domestik ya Bu ya. Tidak bisa selesai dengan kita tumpang kaki ngurusin anak-anak hanya di rumah gitu ya. Artinya ada hak-hak perempuan yang kemudian harus juga terfasilitasi baik oleh lingkungan sosial maupun oleh negara. Sekarang pertanyaannya adalah 30% itu kan inisiasi dari negara untuk memberikan ruang terhadap perempuan. Pertanyaannya adalah apakah dengan 30% itu suara-suara perempuan itu bisa Terakomodir dengan baik gitu. terakomodir. Kita kan jadi bertanya, 30% itu bukan cuman tentang bicara tentang kuota dan angka ya Bu ya, tapi bagaimana 30% ini juga bisa menyuarakan aspirasi perempuan, dan 30% ini juga bukan perjuangan perempuan untuk mengemis-ngemis kepada kelompok-kelompok patriarkis agar kemudian mereka punya sensitivitas gender, tetapi ini adalah perjuangan bagaimana mewujudkan demokrasi yang lebih baik, karena perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama, tetapi secara struktur politik, secara struktur sosial, secara praksis perempuan menghadapi banyak hal. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Bu Ade Rossi, kalau laki-laki mau terjun ke politik tinggal berenang lah, kalau perempuan butuh pelampung, butuh apalagi, butuh pengaman segala macam, butuh perlindungan baju dan semuanya. Mungkin latihan renang dari jauh-jauh hari. Betul. Gitu ya kan? Jadi artinya gini, dunia politik itu bukan dunia politik itu bukan dunia yang sensitif gender. Jadi itu tadi saya sepakat dengan Bu Ade Rossi bahwa butuh mental, butuh kompetensi, butuh akses, butuh kekuatan power yang lain agar kemudian seorang Ade Rossi dan yang lainnya bisa survive di situ. Enggak mudah begitu ya. Nah, inilah realitas yang dihadapi oleh para politisi-politisi di parlemen, baik itu problem yang secara internal keperempuanan belum selesai ya, bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat, belum lagi harus bersaing dengan kolega sesama parlemen yang kemudian katakanlah tanda petik belum memiliki sensitivitas gender. Itu kan perjuangan yang tanpa akhir, dan yang sampai sekarang itu masih diteriakan oleh para aktivis-aktivis perempuan, dan kemudian para aktivis perempuan itu menitipkan suara-suaranya di parlemen, di perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan di eksekutif. itu tidak mudah begitu. Menarik nih Ibu Aci, apa yang disampaikan oleh Bu Neka, bagaimana dinamika yang terjadi di parlemen begitu kompetitif dan lain sebagainya, ditambah juga dengan kondisi yang secara psikologis mungkin memang mungkin by pengalaman. Kalau mungkin Ibu Ade Rossi ini beruntungnya adalah Bu Ade memulai semuanya itu dari bawah, kemudian melihat realitas secara langsung, sehingga Bu Ade katakanlah
apa ya, peka terhadap situasi, terhadap perempuan khususnya, kemudian terhadap isu-isu sosial dan kesetaraan gender itu tadi gitu. Tapi aku juga penasaran nih Bu, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Neka secara akademisi begitu sudut pandangnya, kemudian praktik di parlemen itu seperti apa sih Bu? Apakah memang di parlemen itu, karena gini, aku setuju kayak tadi Bu Ade Rosi menyampaikan kayak agak greget gitu bahwasanya perempuan itu penting loh di parlemen gitu. Aku mikir bahwa perempuan itu punya kemampuan leadership yang dialogis, yang mungkin belum atau tidak semua orang yang ada di politik itu memiliki itu gitu. Dan sosok Mbak Ade Rosi ini dan juga para politisi perempuan ini bisa menjadi simbol pendobrak patriarkis yang masih ada atau masih dilanggengkan di beberapa sektor. Tapi Bu, kita coba balik lagi ke dunia parlemen. Ini kalau di praktiknya gitu ya, seberapa sulit sih Bu, Ibu untuk menyerap aspirasi perempuan di parlemen begitu, atau mungkin apa ada tantangan tersendiri gitu, bagaimana mungkin perempuan di parlemen itu masih minoritas? Oke, yang pasti kalau bicara aspirasi, biasanya kita bicara itu dengan masyarakat ya. Artinya aspirasi ini kita dengar dari masyarakat. Sebagai seorang ya politisi lah bisa dibilang ya, kita datang ke masyarakat itu cukup sering ya. Ada kegiatan reses, ada kundapil, ada sos MPR, ada banyak sekali kegiatan. Belum lagi kegiatan-kegiatan dengan mitra kami yang memang mengharuskan kita untuk melakukan pengawasan ke lapangan. Artinya aspirasi itu kita dengar ya dalam setiap momen-momen ke lapangan tadi ya. Kemudian aspirasi tersebut ya menurut saya ya, mau itu disampaikan kepada politisi perempuan atau politisi laki-laki, yang penting kalau dia punya komitmen untuk mau berkontribusi, mau membantu, mau menjalankan tugas sesuai undang-undang, yaitu 3 tugas DPR tadi adalah pengawasan, legislasi, dan budgeting. Saya rasa tidak ada perbedaan antara perempuan, politisi perempuan dan laki-laki dalam hal mendengar suara aspirasi ya. Tapi justru ini hal yang uniknya, kita kalau mendengar aspirasi di masyarakat, karena kita punya perasaan yang lebih sensitif, ngedengar masyarakat ngomong, apalagi udah berkaca-kaca, belum lagi nangis-nangis, belum lagi pakai peluk-pelukan, itu tuh rasa menggelora kita tuh langsung luar biasa. Nah disitulah momen kita untuk tadi kita pada saat masa sidang bertemu dengan mitra-mitra kami, dar-der-dor lah kita di sana, kita sampaikan bahwa ini kenapa kok masih ada masyarakat kami yang belum bersekolah, masih tinggi tingkat partisipasi sekolahnya masih rendah gitu kan. Kemudian masih banyak sekolah-sekolah kita yang mau runtuh, bolong-bolong, jebol segala macam ya. Belum lagi tadi ada anak yang memang berprestasi ya, tetapi keluarganya tidak mampu dan tidak bisa bersekolah ya. Artinya aspirasi ini sebetulnya yang terus kami sampaikan kepada masyarakat kapanpun dimanapun ya, sehingga aspirasi inilah yang harus didengar oleh pemerintah melalui mitra-mitra kami, sehingga disitulah nanti akan terbentuk sebuah program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi intinya ya nggak ada perbedaan lah ya, tinggal yang membedakan itu komitmennya aja. Betul, karena kalau soal perempuan dan laki-laki kayak tadi Bu Neka bilang ya, kita nggak ada masalah sama laki-laki sebetulnya. It's not a big problem. That's tentang bagaimana persepsi dan juga komitmen itu tadi. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Ade bagaimana aspirasi masyarakat itu diterjemahkan menjadi program nyata, prosesnya seperti apa begitu. Tapi boleh gak Bu kita di-share juga nih kontribusi konkret gitu dari Bu Ade kan di Komisi 10 ini khususnya ya, terkait dengan program nyata yang sudah dilakukan tuh, boleh di-share nggak? Nanti kita akan coba lihat ya Bu Neka. Kita akan coba lihat apakah memang yang sudah dilakukan oleh Bu Ade Rosi ini sesuai ini dengan alhamdulillah. Karena kita sekarang di Komisi 10 ya, dengan berbagai macam mitra, tadi ada Dasmen, Dikti Saintek, BPS, Menpora, kemudian BRIN, Perpus, NAS,
Aduh, pokoknya banyak lah ya. Karena Komisi 10 tuh belanjaannya banyak ya, belanjaannya banyak gitu. BPS masuk di Oke. dalamnya ya. Jadi alhamdulillah setiap tahunnya ini sudah tahun kedua, memang kita fokus bagaimana masyarakat khususnya di Provinsi Banten ini bisa mendapatkan pertama akses pelayanan pendidikan, karena yang namanya pendidikan itu adalah hak setiap warga negara ya. Oleh karena itu ya tadi di tahun kemarin saja alhamdulillah sudah 66.000 PIP yang saya sebar ya di seluruh Provinsi Banten. Ya bukan hanya di Lebak dan Pandeglang saja, tapi ada di Serang juga, di Cilegon juga dan lain sebagainya. Kemudian ini saya sambil baca ya, takut salah soalnya nih. Itu soalnya data Ya. Nah, kemudian berbicara KIP kuliah juga alhamdulillah ya 700 KIP kuliah sudah kita sebarkan ke masyarakat, khususnya kepada mahasiswa yang memang ekonominya rendah ya, keluarganya ekonomi rendah di dalam DTSN 5 ke bawah ya, itu kita berikan juga. Kemudian revitalisasi sekolah ya, dari mulai SD, SMP, SMA dan SMK kita berikan bantuan. Dan yang cukup menarik untuk tahun ini ya, karena kita mempunyai aturan baru yang akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Sisdiknas, di mana Undang-Undang Sisdiknas saat ini memang sedang digodok. Kebetulan saya masuk ke dalam Panja Sisdiknas, sehingga wajib belajar kita yang kemarin 12 tahun menjadi 13 tahun. Artinya PAUD, kemudian SD, SMP, SMA itu menjadi 13 tahun. Nah, jadi dengan adanya PAUD sebagai PAUD 1 tahun terakhir ya, ini bocoran nih sebetulnya belum boleh disampaikan karena masih dibahas di dalam Panja. Eksklusif nih, nanti dikasih logo ya. Artinya ya berarti ya tadi 1 tahun terakhir di usia PAUD dan juga TK yang nanti akan diwajibkan. Nah, sehingga dengan diwajibkannya PAUD dan TK itu pun nanti akan bisa mendapatkan PIP dan juga revitalisasi sekolah tentunya. Karena ada dasarnya ya, karena tadi kayak saya melihat ya guru-guru PAUD ya, termasuk juga haknya guru PAUD dengan haknya guru TK yang saat ini masih dikotomi, masih berbeda. Nah, ini juga yang kita perjuangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas ini. Kemudian juga workshop untuk guru juga kita laksanakan yang berbasis STEM ya, karena sekarang kan kurikulumnya masih tetap kurikulum merdeka, tapi pendekatannya dengan pendekatan deep learning ya, deep learning ya. STEM itu yang science, teknologi, kayaknya apa Bu? Dan matematik ya. Ini terus kita berikan pelatihan ini kepada guru-guru ya, karena memang apalagi di wilayah-wilayah yang agak jauh dari perkotaan ini, mereka jangankan mau bicara STEM, bicara kurikulum merdeka yang kemarin aja mereka belum tuntas ya. Karena apa? Karena banyak dari mereka guru-guru ya pada saat kemarin itu yang disibukkan dengan urusan administrasi, bukan disibukkan bagaimana agar anak-anak kita transfer ilmunya lebih baik lagi, lebih mendalam lagi. Makanya dengan pola sekarang yaitu deep learning ini mudah-mudahan ya tadi angka-angka STEM kita ya, PISA kita juga di negara-negara Asia Tenggara bisa lebih meningkat lagi. Kemudian sarana bantuan bagi PTS ya, perguruan tinggi swasta juga kami telah berikan, laboratorium bahasa, komputer, media pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir ini ada pelatihan bagi dosen berkaitan dengan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kampus dan cyberbullying. Itu penting tuh. Iya benar. Iya ya, karena arahan-arahan ya dari Permen, kemudian dari Pak Presiden bahwa dunia pendidikan harusnya menjadi dunia yang aman bagi para pelajar, bagi para mahasiswa ya. Sehingga ya kami harapkan ya tadi tidak terjadi kasus-kasus seperti itu di Banten khususnya ya. Karena memang tindak kekerasan itu tidak mengenal waktu dan juga pelaku ya Bu. Bahkan tadi Bu Nega juga menjabarkan kalau Bu Ade ternyata pelakunya bisa orang terdekat gitu, atau mungkin bisa orang yang dipercaya gitu. Sosok guru yang dihormati ternyata malah menjadi salah satu oknum. Mungkin bisa jadi seperti itu karena agak lumayan viral ya belakangan ini. Nah, kalau itu belum selesai. Itu masih baru dalam bidang pendidikan. Masih ada lagi nih. Karena rombongannya banyak ya. Kan harus disampaikan kepada masyarakat ya, biar masyarakat tahu sehingga nanti kalau ke depan ada yang aksesnya
aduh saya pengen nih ada pelatihan ini, ayo bisa hubungi Ade Rosi. Gimana Bu Neka? Oke, di bidang di bidang ya? kepemudaan dan olahraga juga saya membagikan alat-alat olahraga ke sekolah-sekolah ya. Ada bola, kemudian meja pingpong, kemudian alat-alat olahraga yang lainnya. Kalau mau minta lapangan boleh Bu. Bisa dipikirin lah ya. Bisa dipikirkan. Oke. Kemudian kegiatan juga fun walk ya. Itu juga kami telah laksanakan. Kemudian turnamen futsal bagi OKP juga sudah. Kemudian sarana prasarana olahraga termasuk ya, kemarin saya alhamdulillah di Bayah ada lapangan voli yang Bu minta dibantu dong. Terus padahal saya nggak minta ya. Terus bilang ini, nanti kita warnain kuning. Lah siapa yang bilang saya nggak minta warnain kuning kok. Pokoknya yang penting ini saya bantu biar masyarakat bisa bermanfaat ya. Ya mungkin itu termasuk juga karena ada Kementerian Kebudayaan, jadi banyak sanggar budaya yang kami telah bantu ya. Sanggar budaya ini ternyata rumit juga ya. Mereka itu memang untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ternyata harus memiliki akte notaris, di mana akte notaris kan nggak murah ya. Nah, oleh karena itu kita bantu penyelenggaraan akte notarisnya gitu. Belum lagi ya kegiatan dari BRIN ya. BRIN itu badan riset. Jadi kami kemarin melakukan riset bagi sampah rumah tangga. Nah, kemarin lagi ramai tuh masalah sampah, saya lakukan pelatihan. Kemudian pelatihan barista buat para pemuda-pemudi, kita berikan pelatihannya. Banyak sekali, dan insya Allah kegiatan ini akan berulang kembali di tahun ini, dan insya Allah berdasarkan rapat-rapat yang kemarin kami lakukan dengan para mitra akan ada penambahan kuota program bagi masyarakat. Alhamdulillah jamaah gitu ya dari situ ya. Oke. Bisa gitu ya. Menarik sekali. Ada lagi Bu berarti. Itu ada lagi atau belum? Ya BPS juga ya. Banyak BPS juga banyak. Kemarin kita undang para mitra UMKM ya, karena berkaitan dengan tahun 2026 ini akan dilaksanakan data sensus ekonomi ya, sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS, sehingga ya kita kumpulkan nih para UMKM apa nih datanya kan harus sesuai, sehingga pemerintah daerah, pemerintah pusat nanti memberikan bantuan, memberikan anggaran itu memang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pokoknya yang penting karena memang ada potensi-potensi atlet di pesisir kita ya. Satu itu, kedua karena di sana adalah wilayah pariwisata. Kita tahu kalau wilayah pariwisata pemudanya banyak yang bersinggungan dengan hal-hal yang negatif, misalnya ya narkotika, ya kemudian minuman keras, kemudian hal-hal negatif lainnya. Sehingga kita harus dorong untuk kegiatan positif ya. Salah satunya adalah olahraga. Oke. Nah, sebelum aku ke Bu Neka, Bu, pertanyaan terakhir nih. Tadi tuh aku meng-highlight bahwa banyak sekali kolaborasi yang dilakukan oleh Bu Ade Rosi. Tapi menurut Ibu sendiri nih, sebetulnya seberapa penting sih kolaborasi dan sinergi itu? Kemudian khususnya ini tadi ada dari BRIN, kemudian juga dari dunia pendidikan, tentu saja di akademisi karena kita ada di Mikom Voice gitu ya kan. Sinergi antara kampus dan juga parlemen atau mungkin evidence based policy itu sudah dilakukan atau belum, atau mungkin misalnya dari kacamata Bu Aci gitu ya, siapa tahu melihat kayaknya Untirta bisa jadi mitra kami ya gitu. Bukan kayaknya, sudah ya menjadi mitra ya, sudah menjadi mitra. Jadi ya kolaborasi itu hal yang utama ya, apalagi kalau berbicara SDM unggul. Kita tahu bahwa di kampus ini adalah tempatnya untuk mencetak SDM unggul ya. Kita tahu bahwa di kampus ini tempatnya untuk melakukan riset-riset. Bahkan kemarin alhamdulillah Pak Presiden memanggil seluruh rektor-rektor Indonesia, PTN dan PTS untuk ya tadi disampaikan bahwa dana abadi riset ini ditambahkan tahun ini yang tadinya pokoknya ditambah 4 triliun sehingga totalnya 12 triliun. Dan ini saya sampaikan kepada kampus-kampus, manfaatkan anggaran ini karena di kampuslah tempat riset dilaksanakan.
kampus menggodok, mereformulasikan aturan-aturan yang ada di masyarakat, hal-hal yang diharapkan masyarakat, sehingga disampaikan kepada kami, kita godok melalui sebuah undang-undang yang memang bisa ada manfaatnya juga untuk masyarakat. Agar nanti kebijakan itu bisa berbasis riset dan juga Betul, data ya Bu. betul. Karena kita sekarang kerja itu by data, bukan Betul. cuma omon-omon aja gitu ya kan. Nah, kalau dari Bu Nika, tadi kan sebetulnya sebelum sudah dijelaskan ya pola komunikasi parlemen atau mungkin yang sudah Bu Aci lakukan sebelumnya. Sekarang aku mau coba kita kupas Bu, tantangan struktural yang mungkin sebetulnya masih dihadapi oleh perempuan dari ceritanya Bu Aci, dan mungkin apa yang bisa ditangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aci, Bu. Ya, kalau dalam perspektif akademik dan beberapa teori kajian feminis ya, bahwa tantangan struktural politik itu akan terus dihadapi oleh perempuan, baik perempuan itu sebagai politisi, perempuan itu sebagai praktisi misalnya, atau sebagai aktivis-aktivis sosial di Bahkan lapangan. akademisi mungkin. Betul. Kenapa? Karena hambatan struktural politik itu adalah sebuah konstruksi yang diciptakan oleh masyarakat bahwa perempuan, balik lagi ya, perempuan itu wilayahnya domestik dan perempuan laki-laki itu wilayahnya publik, begitu ya. Kalau perempuan itu misalnya jadi ibu rumah tangga, maka laki-laki itu perannya sebagai kepala rumah tangga. Konstruksi ini kan udah terlanjur mengakar begitu dan membudaya. Itu tuh kasur, Semua dapur, kasur, dapur ya. Sehingga kenapa ini jadi dasar awal problem kita, karena peran ganda yang terus-menerus dilanggengkan oleh sistem patriarkis ini berdampak banyak, berdampak luas, berdampak pada sistem politik yang tidak sensitif gender misalnya, berdampak pada lingkungan sosial yang kemudian tidak sensitif gender dan cenderung menormalisasi kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan sosial yang terjadi. Dia mah perempuan, kenapa sih kalau perempuan jadi korban, kalau perempuan mohon maaf ya, perempuan jadi korban kekerasan, dia akan malu melaporkan. Kenapa stigmanya begitu? Karena perempuannya dianggap yang bersalah, dianggap genit, dianggap apa, padahal kan konteksnya tidak seperti itu. Nah, ini kan buah dari sistem sosial yang patriarkis yang sulit sekali dibendung. Nah, sekarang apa sih yang perlu kita lakukan untuk setidaknya kalaupun kita tidak bisa mengatasi, meminimalisir? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita menyuarakan perlindungan terhadap hak perempuan, hak anak melalui undang-undang ya Bu ya. Kemudian kan kalau anggota legislatif itu kan punya 3 fungsi yang melekat ya, fungsi legislator, fungsi budgeting, fungsi controlling, yang semuanya itu lengkap dimiliki oleh para parlemen, dan ini kan sementara diupayakan. Karena kenapa? Kalau misalnya ditanya database, apakah misalnya kinerja Bu Ade Rossi ini sudah berdampak signifikan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, itu kan sulit diukur. Karena kenapa? Kejadian-kejadian diskriminatif itu sudah berlangsung lama sebelum sosok Ade Rossi jadi parlemen, sebelum sosok Tiwi ada di sini, itu kan terus-menerus, sehingga terjadi gap antara upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang praktisi, oleh seorang dosen, oleh aktivis sosial dengan realitas yang ada. Fenomena gunung es itu tadi. Nah, betul, fenomena gunung es. Kita lihat berapa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang kemudian mengemuka dan baru bisa ditangani. Padahal itu representasi dari banyaknya kasus-kasus tersembunyi dan tidak terungkap. Nah, ini kan yang sampai sekarang semua pihak mencari polanya agar perempuan ketika mengalami tindak kekerasan dia tidak merasa malu. Makanya dibuatlah lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak agar mereka terlindungi walaupun posisinya jadi korban. Beda dengan yang dulu di zaman orang tua kita dulu, mereka dihadang untuk melaporkan. Bagaimana kemudian kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual di institusi-institusi pendidikan bahkan yang berbau agama itu terselubung.
dan dibiarkan begitu adanya. Kenapa? Karena doktrinnya sudah terlampau mengakar bahwa kejadian-kejadian seperti ini adalah aib yang Tapi perlu harus kita dobrak, betul Betul. nggak? Betul. harus Harus kita didobrak dobrak. dengan upaya-upaya membuat undang-undang gitu ya. Tapi saya membuat rasa ini budgeting. mohon maaf ya, kita Iya, komunikasi Pak. aja. Nggak apa-apa. Betul. Dengan banyaknya laporan ya dari Komnas Perempuan waktu itu pernah menyampaikan bahwa setiap tahun laporan memang meningkat. Tapi saya rasa ini adalah sebuah bentuk kepedulian masyarakat. Betul. Masyarakat sudah aware dengan adanya undang-undang, dengan adanya aturan. Walaupun kembali lagi fenomena gunung es pasti masih tetap terjadi gitu kan. Tapi ya disitulah berarti kita ini bisa dibilang nih kita alhamdulillah sukses nih gitu ya. Walaupun ya tadi mungkin sosialisasi terhadap undang-undang ini tidak merata. Masih banyak masyarakat kita di daerah Kondisinya 3T jauh, yang masih, akses ya, komunikasinya terbatas betul, itu mungkin tidak mengetahui. Jadi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya, gitu ya. Dari sosialisasi dari yang dilakukan oleh parlemen, oleh para eksekutif agar kemudian masyarakat itu tidak segan melaporkan. Dan ini kan satu langkah yang perlu diapresiasi ya, ketika masyarakat itu sudah tidak malu lagi. Ke depan barangkali ketika ada kekerasan terhadap perempuan, bahkan masyarakat saling support, begitu, saling support. Oh iya, kita lindungi sama-sama, kita datang bareng, jangan dipermalukan tetapi dilindungi. Termasuk kenapa sekarang kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di kampus yang notabene kampus itu pendidikan tinggi, orang tuh udah literasi akademiknya udah bagus gitu ya, tapi ternyata banyak sekali. Kenapa? Karena ternyata di lingkungan akademik seperti perguruan tinggi dan universitas itu tekanan akademik yang dirasakan oleh mahasiswa itu begitu berat, beda dengan SD, SMP dan SMA. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan terhadap perempuan atau kejadian-kejadian menyimpang juga terjadi di institusi termasuk perguruan juga tinggi, tadi urusan begitu. hierarki ya, masalah Nah, hierarki. Jadi ya disitulah gap-gap atau letak kekosongan ada yang sehingga irisan-irisan menimbulkan tadi banyaknya peluang-peluang kekerasan. untuk terjadi kekerasan itu. Bahkan faktanya ibu-ibu jadi rumpi kita, kejadian kekerasan itu bukan hanya terjadi tadi ada di institusi keagamaan, institusi pendidikan, tapi juga mirisnya di tempat bencana. Ada kalau misalnya kita punya ada bencana kan ada kayak posko-posko dan lain sebagainya. Nah, aku sempat dapat beberapa contoh kasus yang memang real, ternyata itu dijadikan momentum bagi oknum untuk melakukan hal-hal yang ini kan mengerikan sekali. dan bahkan mengerikan banget, dan bahkan jurnalis saja rasa-rasanya lebih mudah berbicara dengan pelaku ketimbang korban. Karena itu tadi ada hal-hal yang kemudian menjadi beban tersendiri bagi korban, aib dan lain sebagainya. Ini luas banget, mungkin kita bisa bikin adherosi part 2 tentang kekerasan seksual, karena ini menarik banget ya Ibu ya. Dan tapi kita akan coba tarik lagi. Kalau misalnya tadi kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Bu Aci terkait dengan kolaborasinya yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai terjemahan lah dari aspirasi masyarakat Banten menjadi program nyata. Sebetulnya Bu, bentuk ideal kolaborasi yang dapat dilakukan, mungkin ini bisa jadi input juga ya Bu. Kolaborasi ideal konsepnya itu seperti apa sih Bu kalau dari segi akademis? Ya sebenarnya kalau dari sisi praksis ya udah ada langkah-langkah yang yang sudah ditempuh baik perguruan tinggi maupun parlemen. Misalnya ketika parlemen ingin membuat sebuah rancangan undang-undang kan harus ada kajian akademiknya ya. Kemudian harus uji publiknya dulu, baru kemudian diserahkan ke komisi terkait untuk dibahas dan selanjutnya dikaji, kemudian terus-menerus digodok, dimintakan lagi para pakar ya, didatangkan lagi untuk memberikan bobot-bobot yang lainnya sampai kemudian disahkan menjadi sebuah undang-undang. Itu tidak mudah menurut saya, tahapannya udah panjang dan itu udah disediakan sarana untuk itunya. Jadi problemnya adalah bagi saya sih ya bukan
konsep kolaborasi yang ideal lagi, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan ini sebagai sebuah pencapaian yang harusnya lebih terukur. Karena kalau dilihat dari situ, Bu Ade udah paham betul. Tadi saya udah menjelaskan prosesnya untuk menjadi sebuah undang-undang itu dia pintunya dari akademisi dulu, begitu ya. Betul. Uji publik, terus kemudian setelah diserahkan diundang lagi pakarnya, digodok lagi, kemudian ketika disahkannya pun baru dipikirkan kembali anggarannya seperti apa, begitu. Bentuk kontrolnya kan banyak ya. Jadi kalau kolaborasi yang ideal sudah tidak pada tataran itu lagi kalau dalam perspektif saya gitu ya. Tetapi bagaimana mengimplementasikannya itu. Nah, proses mengimplementasikannya itu kan sudah tidak lagi berbicara dengan parlemen ya, tapi bagaimana dengan eksekutif bisa bergandengan tangan, bagaimana dengan yudikatif kita bisa bergandengan tangan. Dasarnya sudah dibuat oleh parlemen, gitu ya. Tinggal Undang-undang MD3. Undang-undangnya udah siap, tinggal kontrolnya pun bahkan misalnya dioptimalkan oleh parlemen, begitu ya. Nah, cuman dalam prakteknya ini kan pergumulan ini yang kemudian terus berkembang, dinamika pergumulan politik, kepentingan dan gesekan yang lainnya yang kemudian terkesan ini stagnan, begitu. Terkesan ini tidak progresif, padahal sebenarnya ada banyak hal, cerita-cerita misalnya yang kemudian mewarnai bagaimana proses pembentukan undang-undang atau penganggaran itu dilakukan, begitu ya. Bu Ade ini saya dari sisi luarnya aja gitu. Tapi betul kok, benar seperti itu. Bahwa ya naskah akademik kita kan selalu komunikasi dengan akademisi. Bahkan khususnya nih sekarang nih dalam panja RUU Sisdiknas, ini kan bukan hal yang mudah ya, karena ini penggabungan dari 3 undang-undang, undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang Sisdiknas itu sendiri sebelumnya. Jadi ini sebuah hal yang panjang, sehingga kalau kita tidak pakai akademisi dan juga masukan dari semua akademisi, semua organisasi pendidikan, tentu ini tidak akan membuat undang-undang yang paripurna, undang-undang yang inklusif ya. Dan ya kita berharap apa yang kita sedang yang godok hari ini, undang-undang yang memang bisa sesempurna mungkin, karena kita tahu bahwa setiap undang-undang yang keluar pasti akan ada celah untuk bisa diajukan kepada MK. Nah, kita mencoba semaksimal mungkin untuk memperkecil celah tersebut, memperkecil celah tersebut. Jadi ya mudah-mudahan dalam podcast ini juga yang menjadi bagian penting kepada masyarakat, khususnya akademisi ya, untuk untuk bisa terus memberikan masukan kepada kami. Ini adalah momen-momen kritis kami, karena bicara undang-undang Sisdiknas ini bukan bicara 5 atau 7 tahun ke depan, tapi bicara 20 atau 30 tahun ke depan. Itu dia. Dan Ibu Ade Rosini, kita lihat ya Ibu, banyak sekali sekarang tokoh-tokoh perempuan yang kemudian ikut hadir dan muncul di publik. Artinya itu bisa mendobrak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan, terhadap peran perempuan di dunia politik tentu saja, khususnya begitu. Tapi kalau menurut Ibu Ade Rosini sendiri, aku pengen tahu Ibu tuh sosok yang juga menggunakan media sebagai perannya untuk bisa membantu membangun literasi politik khususnya untuk perempuan di masyarakat juga gak sih Bu? Iya, ya sangat lah. Hari gini nggak pakai media ya, apalagi media sosial, apa jadinya kita? Ya tentu saja. Jadi media khususnya media sosial, ruang dialog seperti ini ya, kemudian diskusi-diskusi, FGD, workshop ini menjadi ruang dialog yang memang ya tadi untuk memperkaya apa yang memang harus kita dengar, harus kita harus kita wujudkan aspirasi ini menjadi sebuah kebijakan yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Dan menariknya ini mungkin bergerak ke undang-undang yang lain nih yang sedang kita godok juga saat ini. Kami juga di DPR RI sedang membuat panja AI. Ya, ini kan kita tahu bahwa AI ya banyak positifnya, tapi kalau tidak diatur banyak negatifnya juga. Dua mata pisau. Nah, sehingga saat ini kita sedang keliling ke setiap kampus-kampus. Kemarin kita baru dari IPB mendengarkan masukan khususnya keterkaitan AI dengan program-program asal-cita Pak Presiden. Misalnya salah satunya di bidang ketahanan pangan. Ini kan penting untuk kita wujudkan, untuk kita atur sehingga program tersebut
ya 2029 ini bisa berhasil sukses seperti yang pemerintah inginkan. Kembali lagi kepada media sosial ya, tentu saat ini keberadaan media, khususnya media sosial lah ya, karena yang lebih mudah diakses dan jangkauannya lebih banyak adalah media sosial. Saya amat sangat memanfaatkan hal ini dalam setiap kegiatan yang saya lakukan ya. Mungkin Mbak Tiwi bisa lihat media sosial saya isinya urusan Aktif kerja banget. aja kan. Karena ya ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat ya. Mungkin tidak semua masyarakat bisa melihat rapat paripurna pada saat penutupan masa sidang. Tetapi di media sosial masyarakat bisa tahu, oh Ade Rosi hari ini ngelakuin ini di sini loh. Hari ini Bu Ade Rosi datang ke Untirta loh gitu untuk menyampaikan program-program yang sudah dilakukan. Jadi ya kita sangat berterima kasih sekali. Tapi ya kemudian harapannya ke depan bukan hanya media sosial saja yang memang harus kita angkat sebagai bentuk komunikasi kita dengan masyarakat. Yang utama adalah tadi bagaimana ya untuk memperkecil tadi jenjang perempuan yang tidak bisa mengakses politik. Kita juga harus memberikan ranah-ranah ruang-ruang diskusi, ruang-ruang literasi kepada perempuan ya, karena kita tahu tadi perempuan itu masuk politik itu kan perlu persiapan yang matang ya. Oleh karena itu ya kami khususnya di KPPG, kebetulan saya bendara umum PPK-PPG, kita saat ini rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik ya di Partai Golkar demi untuk mengumpulkan, mencetak dan mempersiapkan kader-kader perempuan sehingga keinginan Bu Neka 2029 30% tercapai, bahkan insya Allah lebih ya. Karena perempuan itu ya bukan hanya ilmunya saja yang harus kita pikirkan, literasinya, kemudian anggarannya gitu. Itu yang menjadi permasalahan, termasuk juga bagaimana ruang private-nya mereka, di mana dia seorang istri, di mana dia seorang ibu juga untuk bisa mengatur porsi-porsinya. Yes, itu penting banget dan itu sulit sekali ya pasti untuk dua orang ibu kita sekarang ini juga pasti agak-agak pusing gitu ya. Tapi memang kalau misalnya bicara terkait dengan perempuan di parlemen nantinya gitu. Jadi bukan hanya mencetak kuantitas tapi kualitas juga yang harus diperhatikan. Dan Bu, aku sebelum kita closing nih, ada yang ini gak sih Bu, julid gak sih kayak pencitraan gak ya gitu atau apa gitu, nanggepin yang kayak gitu-gitu tuh gimana sih? Dari ini tips dan trik nih kalau misalnya ada perempuan belum masuk ke politik tapi aduh aku takut dibully deh gitu. Itu dia makanya tadi di awal saya bicara mental yang harus dipersiapkan. Jadi kalau kita baperan, kalau kita orangnya yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, ya saya bilang ini belum siap untuk masuk ke dunia yang sesungguhnya, apalagi dunia politik ya. Saya lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu Ade Rosi. Sama-sama atas waktunya, ini luar biasa. Tiwi. Bu Neka juga, makasih banyak terima kasih. Luar biasa nih. Luar biasa ini. Aku boleh minta closing statement, ada yang mau menyampaikan mungkin untuk perempuan di luar sana yang kesulitan akses politik. Mungkin singkat saja dari boleh. Bu Neka dari dulu. Bu dosen dulu. Kalau closing statement kan harus singkat ya. Nggak boleh panjang. Tadi yang panjangnya udah tadi. Karena dari manajer udah gitu ya. Baik, perempuan itu harus maju dan perempuan itu bukan perannya di domestik, dia punya hak publik juga. Berjuanglah. Gitu. Ini memang selain dari akademisi pujangga juga teman-teman. Oke, dari Ibu Aci boleh Bu, silakan untuk rekan-rekan. Saya dulu punya jargon seperti ini kepada perempuan khususnya. Perempuan Banten sehat, perempuan Banten kuat, perempuan Banten hebat. Itu dia. Itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Dan mari kita wujudkan bahwa dari perbincangan kita hari ini, stigma perempuan yang katanya lemah, terus juga cuma hiasan, terus juga partisipasi pasif, ini bisa terpatahkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh berbagai kerja nyata dan juga pikiran terbuka oleh dua narasumber kita hari ini. Dan juga perempuan hari ini tentu saja harus berdampak, harus berdaya.
jangan mau mudah dihasut oleh tipu daya, apalagi dari buaya ya Bu ya. Dan saatnya kita ambil langkah, tentukan peran karena di tangan kita ada bangsa dan masa depan. Saya Pratiwi SW pamit undur diri. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Bu Sama-sama. Ibu Terima kasih Suneka. banyak. Sampai Juga, jumpa. Bu Nadia. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Kesempatan.